Kembali bersama gua Resu Herman. Hari ini kita mau bikin serabi pandan mini. Do me wrong, do me right, do me right, Nah, serabi pandan mini ini cocok banget ya buat sarapan enak ya kan, buat coffee break juga cocok ya, sambil ngopi sore-sore sambil ngeteh gitu kan. Nah, bikinnya gimana nih? Nah, ini bahan-bahannya ya. Bikinnya tuh simple banget ya. Nah, di sini ada catatan gue ya. Karena kalau baking ini kan jatuhnya kayak baking ya, jadi kita harus timbang satu-satu gitu kan. Nah, kalau baking ini gue suka bikin catatan. Kenapa? Karena kalau enggak nanti kelupaan, salah nimbang, bahaya ya kan? Nggak jadi kuenya gitu. Resep dokter ya? Ini resep dokter, maklum cita-cita mau jadi dokter spesialis. Akhirnya spesialis masak. Kesampaiannya di dapur jadinya ya. Nah, pertama kita timbang dulu nih terigu ya, tepung terigu. Nah, terigu yang kita pakai ini terigu protein sedang ya. Protein sedang ya. Contohnya kayak apa? Kita sebut merek aja ya, kayak segitiga biru gitu ya, kayak gitulah, yang protein sedang gitu. Jadi untuk kue ini lebih cocok protein sedang. Gua nggak pakai protein tinggi, gua nggak pakai protein rendah gitu ya. Cocoknya protein sedang. Nah, untuk takarannya berapa gram, harap lihat di kolom deskripsi ya kan. Kolom deskripsi itu ada di bawah video ya. Di bawah video tuh ada klikan kecil. Nah, di situ diklik ya. Jangan nanya ntar, "Bang, kok nggak ada resepnya?" Semua ada di kolom deskripsi. Atau juga boleh cek di Instagram. Di Instagram juga ada, oke? Nah, ya. Kita tepung dulu ya, tepung terigu kita tuang. Kita tuang terigunya dulu ya. Oke. Nah, terigunya udah. Ini jarang-jarang kan lu nonton acara show masak, tepungnya ditimbangin dulu satu-satu kan? Biasa kalau acara cooking show masak gitu kan tinggal cetak gitu ya. Kalau kita di sini nggak bisa, kita raw di sini kan. Ini videonya raw. Ditimbangin dulu nih ya. Nah, ini tepung beras nih ya. Kedua gue pakai tepung beras ya. Bukan endorsan ya, mau merek apapun terserah ya. Tepung beras ya. Nah, di sini gue pakai tepung berasnya dikit aja ya. Kenapa pakai tepung beras? Supaya dia ada apanya ya? Ada berasa serabinya gitu ya. Nggak kayak kue bolu gitu. Kadang kalau cuma tepung terigu doang nanti rasanya kayak kue bolu gitu kan. Padahal kan serabi itu ada apanya ya? Kayak ada beras-berasnya gitu loh ya. Nah, udah, lalu kita masukin gula. Kita masukin gula. Nah ya. Kita taker dulu. Oke. Udah, gulanya udah. Nah. Oke, nah ini yang sedikit aneh nih, kita pakai ragi nih ya. Tuh ya. Jadi kalau zaman dulu tuh gue pernah bikin kue bapel, inget nggak? Kue bapel. Oh iya. Zaman dulu tuh, tahun lalu kali ya, udah hampir setahun lalu kali ya. Dulu kita bikin namanya kue bapel. Bapel pakai L ya. Kalau baper ntar lain cerita lo kan. Nah, ini kita masukin ragi nih kan. Nah, kita masukin ragi, tapi juga kita tambahin baking powder ya, sama baking soda. Waduh, baking sodanya ketinggalan di depan. Ntar ya, ambil dulu ya. 2000 years later. Baking powder, baking soda kue ya, beda ya. Baking powder sama baking soda tuh lain ya, fungsinya lain gitu ya. Walaupun mereka sama-sama adonan kue gitu kan. Gitu. Jadi walaupun mereka memiliki visi yang sama, tapi misinya berbeda. Jadi nggak bisa bersatu ya? Iya, nggak bisa bersatu. Kok jadi galau ya? Kita pakein baking powder nih ya, baking powder pakai ya. Nah, kita pakein baking soda. Jadi lucu nih, memang bikin ini nih kayak mirip kue bapel ya. Jadi kalau orang bilang kan udah pakai ragi bang, ngapain pakai baking powder? Iya, karena fungsinya beda. Di sini raginya itu untuk memberikan rasa fermentasi, sedangkan baking powdernya itu untuk
ngenaikin si kue serabinya waktu dipanggang, jadi agak tinggi gitu. Nah, sedangkan seraginya ini berfungsi untuk rasa fermentasinya gitu ya. Jadi ada fungsinya masing-masing lah gitu loh ya. Nah, ini udah, bahan keringnya udah, nah kita tinggal masukin bahan basah. Nah, bahan basahnya apa? Ada 2. Kenapa? Karena lelaki sejati. Oh, karena kami adalah lelaki sejati. Iya, 1 tangan. Hop. Ces ya. Oke, ini sudah telurnya masuk ya. Nah, kita masukin nih santan ya. Santan kelapa ya. 1 kotak nih, 200 ml ya. Bukan endorsan ya, mau pakai merek apa lain, mau merek lain juga boleh ya. Kental ini. Kental. Nah, maka dari itu nanti kita mesti cairin nih ya, pakai air. Nah, ya. Santannya masuk. Nah, kita ambil air dulu nih ya. Kita ambil air, kita tuang ya. Kita tuang ya. Nanti takarannya ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini kita masukin nih, namanya pasta pandan ya. Di sini gue pakai pasta pandan, jadi gue nggak pakai daun pandan yang di blender, gue nggak pakai ya. Gue pakai pasta pandan aja. Kenapa? Karena kalau untuk di resep ini pakai pasta pandan tuh jauh lebih praktis ya daripada pakai air daun pandan di blender gitu ya. Tapi kalau mau pakai daun pandan di blender terus disaring, dimasukin airnya nggak apa-apa ya, bebas ya. Masakan bebas ya kan. Sesuai selera aja gitu kan. Nah, ini kita aduk ya. Kita aduk. Nah, setelah kita aduk terus nih ya, tadi hampir 5 menit ya, kita aduk terus. Nah, jadi kayak gini tuh ya. Nah, udah kayak gini, adonannya kan basah nih. Nah, ini harus kita diemin kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Supaya raginya aktif ya, supaya dia keluar gelembung-gelembung, dia berfermentasi gitu ya. Suhu ruangan? Suhu ruangan aja. Jadi nanti gua tutup plastik ya, gua tutup plastik wrap. Nih, kita tutup plastik wrap dulu ya. Plastik wrap itu ada yang bilang plastik wrap, ada yang bilang plastik cling, sama aja ya. Intinya plastik begini kita tutup. Terus kita diemin kurang lebih, paling nggak kasih waktu, paling nggak 45 menit ya. Supaya dia berfermentasi. Ya. Oh ya, gini ya. Nah ya. Supaya dia berfermentasi. Nanti kalau udah, kita tinggal bikin pakai cetakan ya. Kita bikin pakai cetakan. Nah, sama sekalian kita bolongin dikit. Sama sekalian kita bikin kuahnya. Kuahnya itu kan ada orang yang suka bikin pakai kinca ya, kinca duren atau mungkin pakai kuah nangka. Nah, cuman di sini berhubung gue bikin yang simple aja gitu ya. Kalau kita pakai buah-buahan takutnya ada yang nggak suka durian, nggak semua orang suka durian juga kan ya. Kalau gue sih pribadi jujur suka ya, tapi kan nggak semua orang nih, jadi opsional aja. Kalau mau ditambahin durian, mau ditambahin nangka, boleh-boleh aja. Tapi nanti kita bikin kuahnya itu yang simple aja ya, cuman pakai gula merah sama santan gitu ya. Oke, ini kita tunggu dulu kurang lebih 45 menit. Nah, lihat ya, ini magicnya ya, setelah 45 menit tuh ya, ngembang deh ya. Jadi berongga-berongga kan, ini karena ragi ya. Ini efek dari ragi ya. Ini akan gua aduk dulu ya. Tuh, lihat ya. Tuh ya. Wah ya, tuh. Ya, tuh. Ini kayak hidup gitu. Betul, hidup dia. Emang ragi itu kan makhluk hidup ya. Tuh ya. Nama panjangnya Suragi. Kalau di Jawa namanya suragi. Suragi. Oh, itu di Sunda. Nah, ragi ya nggak pakai L ya. Kalau pakai L bahaya tuh. Bahaya tuh dia tuh ya. Lagi. Lagi. Nah ya, ini kita siap masak, oke? Kita siap masak pakai
cetakan serabi yang kecil, oke? Yuk. Nah, kita kan mau bikin serabinya nih ya. Ini cetakan serabi mini ya. Kalau pernah nonton video gua dulu, gue pernah bikin apa namanya mini pancake ya, yang mirip kue cubit, cuman cara mixingnya agak beda ya. Terus gue pernah bikin, apalagi dulu pakai ini ya, makaroni telur, ingat nggak? Ya, tahun lalu lah. Nah, ini pennya nih ya, pennya nih. Sorry ya, gue nggak pakai beras ya. Gue tahu ini besi, ini teflon, gue ngerti kok ya, nggak boleh. Cuman ya udahlah ya, gue nggak punya masalahnya. Seadanya aja lah ya kan. Hidup udah ribet, nggak usah dibikin makin ribet lah ya. Oke. Yang tengah kenapa nggak diisi ya? Ya, yang tengah ini cepet gosong, jadi gua nggak bikin ya. Ya, tengahnya ini cepet gosong, jadi jangan ya. Nah, adonannya tadi yang udah nih gua isi ya. Tuh, oke. Nah ya. Kadang kalau yang nggak ngerti nih tengahnya diisi. Bisa jadi, cuman biasanya cenderung yang tengahnya itu lebih gosong. Gitu. Jadi biar seragam aja ya. Biar seragam kan. Nah ya, kita tuang ya. Tuh ya, cakep ya. Nih, cakep banget. Oke. Nah ini, inget ya, udah panas api kecil ya. Nggak boleh terlalu panas, nanti dia malah cepet gosong. Lalu kita tutup ya. Kita tutup ya. Kita tutup. Nanti kalau udah setengah mateng, kita puter ya. Berapa lama tuh kira-kira? Bentar kok ini, paling 2-3 menit ya. Sebentar, ini cepet ini. Nah ini kan udah 1-2 menit nih, tuh ya udah mulai ini kan, berapa namanya, berongga ya. Udah mulai bubbling. Nah kalau udah kita puter nih ya, kita puter 90 derajat. So after the batter is bubbling, we have to turn it 90 degree. Cie. Artinya apa tuh bang? Artinya diputar balik gitu aja. Iya. To make sure that it's cooked evenly. Cari puteran nanti. Iya, kayak nyupir truk aja, gitu kan. Ya. Tapi api tetap kecil ya. Api tetap kecil kan. Jadi 2 menit lagi. 2 menit lagi, 2 menit 3 menit lagi. Nanti putar lagi. Nggak usah, udah. Kenapa harus diputar? Supaya matangnya rata ya. Jadi nggak ada yang hitam belang sebelah. Ini perlu dibalik nggak? Nggak usah. Ntar kalau dibalik tumpah dong. Nah ya, kita tunggu aja nih ya. Ngaco. Ya. Waduh, lihat ya. Montok-montok ini. Cakep banget ya. Kalau udah begini kita langsung aja boleh plating ya. Langsung kita taruh aja ya di tempat plating ya. Tuh. Lihat bawahnya nggak gosong ya, tuh ya. Nggak gosong kan? Ya, cakep golden brown. Ya. Ini langsung aja kita taruh ya. Ya, tuh. Kenapa makanya gue bilang apinya harus kecil supaya bawahnya tidak gosong ya. Ini kan nggak gosong kan, ini coklat biasa kan, nggak hitam kan. Kalau apinya kegedean, nanti bawahnya gosong ya. Makanya apinya kecil aja kalau bikin kue-kue seperti ini ya. Ya, tuh ya. Luper. Dan ini tadi tepungnya ini ada campuran tepung beras ya. Itu yang membedakan antara kue bapel ya, kue bapel sama kue serabi ini bedanya apa bang? Kan sama-sama pakai ragi gitu kan. Oh. Nah, bedanya karena dia pakai tepung beras di sini, ada campuran tepung berasnya. Nanti kalau dimakan teksturnya agak berbeda ya. Tepung beras itu lebih padat, oke? Nah, ini adonan bapelnya masih adonan serabinya masih banyak ya. Gua kelarin dulu ya. Nih, gua kasih unjuk lagi ya. Tuh. Nah, gua tuang. Kalau nuang ini jangan terlalu penuh ya. Nanti kalau terlalu penuh dia bleber naik ya. Secukupnya aja ya. Cukupnya aja ya. Begini ya tuh. Cukupnya aja ya. Bleber-bleber dikit itu nggak apa-apa. Nanti tinggal kita bersihin. Oke. Oke ya. Tuh. Oke, sip ya. Nah, ini kita tutup. Kita tutup lagi. Kita tunggu lagi 2 menit ya, 2 menitan. Nanti kita puter ya. 2 menitan, dia mulai bergelembung, mulai bubbling, kita puter. Kita tunggu lagi 2-3 menit lagi, oke? Nah ya, ini udah batch kedua udah jadi nih ya, batch kedua ya. Waduh. Batch kedua udah jadi nih. Waduh, wangi banget tuh. Lihat ya, bawahnya lihat. Cakep ya? Cakep. Ya, tebel lagi ya. Ya.
Ini kelihatannya dia apa namanya, agak padat gitu. Sebenarnya ini nggak padat tapi dia fluffy ya. Dia udah memang ada tepung berasnya tapi dikit ya. Perbandingannya nanti baca di kolom deskripsi ya. Jadi kita main tepung terigu sama tepung beras supaya nggak terlalu keras. Kalau tepung beras semua nanti dia keras ya. Waduh, cakep banget kan tuh. Ya. Tuh, tuh. Mantap ya, maknyus. Oke, cakep ya. Tinggal kita nanti bikin kuah santannya ya, kuah santannya. Nah, kita bikin kuahnya nih gimana nih ya. Nah, pertama kita masukin dulu nih air ya, air. Airnya dulu ya, air. Nah ya. Nah, santannya kita pakai 1 kotak ya. Ini 1 kotak. Nah, ini gua ada di sini punya daun pandan ya. Daun pandan udah gua ikat ya, 2 lembar ya. 2 lembar gua masukin ya. Lalu tidak lupa kita pakai gula Jawa ya. Gula Jawa ya. Coconut sugar ya, tuh. Kalau pakai gula aren bisa nggak, Bang? Bisa, cocok juga dia. Ya. Bisa saling menggantikan, cuman kalau gula Jawa biasa warnanya agak lebih gelap ya, biasanya. Nah, ini gue pakai 3 ya. Nah, cincang dulu ya. Cincang dulu. Nah. Kalau pakai gula Jawa gitu ya, biasain kita serut dulu ya, supaya nanti larutnya lebih ini ya, lebih smooth gitu ya. Larutnya lebih gampang, lebih mulus gitu ya. Nah, kita masukin ya. Kita masukin. Oke. Nah, kasih sedikit santan ya, santan lagi. Sedikit garam ya. Nah, aneh nih memang kan ya gitu ya, namanya memasak gitu ya. Jadi walaupun ini cenderung rasanya manis, tetap kita kasih garam dikit ya, supaya nanti manisnya nggak over. Jadi ada cut off-nya gitu loh. Walaupun dominannya manis, jadi kalian pikir nggak, kok bikin kuah kinca gini kok pakai garam gitu kan? Memang pakai ya, cuman rasanya tidak dominan gitu loh ya. Ini kita masak sampai gulanya larut ya. Mau dikentelin boleh, nggak mau dikentelin juga boleh ya. Jadi tergantung selera nih. Kalau bikin kuah gini ada yang suka dikentelin pakai sagu ya, ada yang lebih suka begini aja, terserah kalian suka yang mana gitu loh ya. Kalau gua lebih suka gini aja, nggak usah dikentelin kalau untuk serabi ya, biarin dia agak kayak kuah gitu. Ya, kita rebus dulu nih ya, kurang lebih 5 menit ya, 5 menit supaya supaya ininya larut, apa namanya, supaya gula Jawanya larut, oke? Nah, ini udah larut semua ya, tuh ya, gula Jawanya semua udah larut ya. Mau cobain dikit ya, mau cobain dikit, penasaran rasanya apa. Nah, ini nanti kita siram pakai kue serabinya nih. Aduh, nikmatnya udah nggak tahu deh ya. Enak ya, enak. Nah, sekarang kita tinggal plating nih si kue serabinya sama si kuahnya nih ya, kita plating ya, oke? Nah ya, ini kita udah susun kayak gini ya, kita susun begini ya. Ini mungkin serabi paling tebal yang pernah lu nonton ya dalam dalam acara masak ya. Kita siram nih langsung nih. Cakep ya, lagi. Cus. Ya, ini mengganggu nih sendoknya nih, bentar ya, maaf. Wih, cakep ya, tuh ya. Ya.
Oke. Nah ya, kayak gini aja ya. Kita siram dari samping itu. Ya, oke. Sip ya. Sebagian aja kita ini ya, kita siram begini, oke. Nah ya, serabi mini pandan ala Bang Re. Thank you for watching Bang Re Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See ya.